Kalau ada pesantren tua bisa dilacak namanya atau misalkan apa itu, nah nanti jadi pesantren ya salafiyah yang ya tua lah gitu. Atau dibiarkan begitu saja nanti disebut tempat karamat gitu. Tempat karamat itu atau kabuyutan itu apa dulunya, nah harus disebut gitu. Itu waktu yang disebutkan inti ataupun adat istiadatnya. Dan di sini itu dari turun temurun dari zaman dulu itu suka ada yang disebutkan kelonggaran ataupun kebijakan waktu untuk mengontrol barang-barang tersebut, yaitu di dalam waktu 3 bulan ataupun triwulan satu kali, itu bergilir. Video ini adalah bagian terakhir dari part Kabuyutan Sunda. Lalu hitung satu persatu termasuk yang kira-kira masih ya utuh lah gitu ya, tidak terlalu parah-parah. Ada 614 lempir halaman yang masih bisa dipegang, yang masih utuh ya. Dari sekian itu ada 1732 lempir. Kabuyutan ini satu-satunya skriptorium yang tersisa dari peninggalan kerajaan Sunda. Terkenal akan 3 artefak naskah kuno yang tertulis di atas daun lontar yang tersimpan dalam peti khusus. Peti khusus ini terletak di sebuah gubuk untuk menyimpan naskah-naskah terdahulu peninggalan kerajaan Pasundan. Pada masa lalu, Kabuyutan merupakan sebuah mandala, yaitu sebuah model lembaga pendidikan sebelum berdirinya pesantren di Tatar Sunda. Tempat para tokoh memberikan pelajaran agama kepada murid-murid mereka, mendoakan keselamatan dan kesehatan raja dan negara, menulis ajaran agama dan pengetahuan lainnya. Banyak orang-orang pintar Sunda dicetak di Kabuyutan ini. Dalam video sebelumnya disebutkan jika jumlah Kabuyutan ada 73 tersebar di wilayah Jawa Barat. Namun sekarang hanya 1 yang tertinggal, yaitu Kabuyutan Ciburuy, Garut. Lalu kemana hilangnya Kabuyutan ini? Sudah saya singgung, itu fungsinya sebagai mandala. Ya, salah satu mandala yang tertinggal satu-satunya dari yang 73. Tentu saja dari yang pernah saya sebutkan, ya Kabuyutan Ciburuy tidak disebut. Itu karena penamaan Kabuyutan itu sendiri kan itu artinya tempat yang dibuyutkan, yang dikeramatkan. Itu ya. Dan nama-nama mandala yang 73 kan tinggal satu-satunya. Sebagian biasanya karena sudah alih atau berubah tentang situasi kan, baik misalkan ya geopolitik dan sosial dan sebagainya, dari sistem kerajaan ke sistem pemerintahan yang semakin kesini semakin modern. Biasanya kalau tidak dijadikan ya itu mandala itu pesantren tradisional, biasanya tempatnya itu menjadi dibiarkan. Tidak ada yang berani membangun apapun atau merusak apapun, ini sehancurnya aja. Tapi rata-rata itu dilanjutkan menjadi pesantren. Pesantren tua. Kalau ada pesantren tua bisa dilacak namanya atau misalkan apa itu, nah nanti jadi pesantren ya salafiyah yang ya tua lah gitu. Atau dibiarkan begitu saja nanti disebut tempat karamat gitu. Tempat karamat itu atau kabuyutan itu apa dulunya, nah harus disebut. Apakah tempat pemakaman, tempat aktivitas keagamaan, tempat aktivitas pendidikan, tempat aktivitas umpamanya pemakaman, itu kabuyutan. Setiap hari Rabu minggu ketiga bulan Muharram selalu diadakan upacara seba. Upacara ini didedikasikan untuk Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang, tokoh-tokoh berilmu dan berwawasan tinggi pada masa lalu. Dalam upacara seba yang dipimpin oleh Kuncen dilakukan pencucian benda-benda atau barang-barang pusaka yang dianggap peninggalan dari masa Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang.
Acara ini dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada kedua tokoh ini yang telah mewariskan harta pusaka di samping mendoakan arwah mereka beserta arwah para leluhur lainnya. Sekaligus juga sebagai wujud permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dan kealpaan selama menjaga serta merawat pusaka budaya tersebut. Situs Kabuyutan Ciburu juga memiliki pantangan di mana pada hari Jumat dan Sabtu tidak boleh ada yang diperbolehkan memasuki kawasan Kabuyutan Ciburu ini. Nah, cara yang untuk bisa melihat ataupun secara sekarang di bidang yang observasi sejarah itu. Jadi di sini itu masih tetap menjalankan aturan adat istiadat gitu. Jadi di sini tetap membuka sejarah tersebut, barang-barang di sini yang disebutkan barang peninggalan itu mengikuti tetap aturan adat, yaitu di bulan Sura ataupun yang disebutkan tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Nah, dengan di sini itu ada yang disebutkan acara tersebut di sini itu ada 2 kali dalam waktu 1 tahun. Itu setiap bulan Muharram dengan di bulan Maulid. Gitu. Itu waktu yang disebutkan inti ataupun adat istiadatnya. Dan di sini itu dari turun temurun dari zaman dulu itu suka ada yang disebutkan kelonggaran ataupun kebijakan waktu untuk mengontrol barang-barang tersebut, yaitu di dalam waktu 3 bulan ataupun triwulan 1 kali, itu bergilir. Ya, kalau yang disebutkan mau datang ataupun mengunjungi ke tempat-tempat sini gitu, jadi lebih baik mengikuti ataupun yang disebutkan aturan waktu. Kalau ingin mendapatkan hasil keinginan yang disebutkan secara observasi sejarah itu ingin mendapatkan secara langsung, mengambil gambar ataupun memoto barang-barang tersebut. Ya, yang disebutkan hari larangan yang tidak menerima ataupun yang disebutkan libur adat di sini itu setiap hari Selasa dan Jumat. Itu yang disebutkan hari libur ataupun hari larangan dari sini. Jadi bukan yang disebutkan tidak bisa mengunjungi lokasi ataupun mendatangi lokasi ataupun tidak bisa silaturahmi ataupun berdoa di tempat leluhur, tapi itu yang disebutkan waktu. Jadi istilahnya sekarang disebutnya istirahat gitu. Itu waktu dulu yang dipakai dengan acara kegiatan-kegiatan waktu zaman peradaban gitu. Sampai sekarang di sini itu masih tetap dipakai. Itu jangankan yang disebutkan masalah pengunjung ataupun yang ingin berziarah, kalau bahasa sekarang. Saya sendiri pun juga sebagai juru kunci itu memakai waktu. Kalau hari Selasa dan Jumat ataupun dari hari Senin dan dari Kamis itu jam 3 ataupun jam 4 paling akhir sampai jam 4 besoknya lagi. Kalau misalkan dari Senin sampai Selasa jam 4 lagi bisa ke lokasi. Bagi sebagian kalangan masyarakat, terutama yang berpikir tentang eksistensi Sunda, karena ini akan memberikan jejak-jejak benang merah sejarah eksistensi Sunda. Jadi orang Sunda itu tidak bodoh-bodoh amat, atau misalnya zaman kerajaan itu ada pabriknya orang pintar, itu di Kabuyutan. Nah, itu saksi faktual. Nah, seharusnya kita sebagai orang khususnya Sunda, ya baik pemangku, stakeholder atau semua kalangan akabis, semua itu ya ikut bangga dan mencoba memikirkan harus bagaimanakan tindak lanjutnya. Itu apakah misalkan Kabuyutan yang lain kan belum tentu misalkan direkonstruksi, tapi yang satu-satunya ini yuk sama-sama ya direkonstruksi. Di situ bukan hanya tempat penyimpanan naskah. Kenapa tidak sekarang ada keinginan dari generasi muda untuk melakukan proses penyalinan naskah-naskah lontar kuno? Dan kenyataan ini harapan saya yang saya katakan ternyata sudah ada komunitas masyarakat Sunda sekarang yang sadar, saya tidak peduli apapun ingin menyalin. Itu Kang Ino dan kawan-kawan. Naskah cerita parang lontar mencari sendiri nipanya ya komunitas saja itu yang benar-benar cinta. Itulah kebanggaan saya. Kenapa itu tidak ditradisikan, tidak merusak naskah, tidak merusak itu cuma kalau misalnya ini menyalin dari naskah Ciburui, kalau misalnya kelihatan tanggal sekian atau tidak kelihatan juga,
sebutkan salinan itu selesai ya tanggal berapa. Nah itu yang pentingnya salinannya gitu. Adapun misalnya itu belum ketemu, nanti itu mah ya jadi bahan penelitian. Nah, jadi disinilah belajar kembali kepada aksara Sunda, keterampilan sebagai kebanggaan. Salah satu kebanggaan orang Sunda itu kan ngomong bahasa Sunda dan punya aksara gitu. Aksaranya untuk mereka bahasa Sunda atau bahasa lain. Oh itu aksara apa? Aksara Sunda ada di Jepang. Oh itu aksara apa? Aksara Cina ada di Indonesia kan itu. Nah itu salah satu bahasa dan aksara itu dan sekali lagi, nah daripada itu kenapa nanti misalkan itu daerah destinasi wisata ke sana ya dikelola dengan manajemen yang bagus, dengan tidak tradisi tetap dijaga tetapi modernisasi ya itu dilakukan untuk generasi-generasi sekarang mumpung masih ada gitu Ciburu itu. Yuk kita bareng. Jadi di sini kita jangan ada kesan oh ada pemerintah tidak perhatian, oh tidak. Pemda Garut itu sudah besar perhatiannya, Pemda Jawa Barat juga sudah, tinggal yuk bagaimana kita bareng dari perguruan tinggi, dari komunitas, dari Pemda, yuk itu ya intinya demi memperlihatkan eksistensi Sunda jeung kesejahteraan masyarakat. Ya saya istilahnya sebagai perwakilan dari keluarga ataupun perwakilan dari warga lingkungan kampung ini, mari kita istilahnya untuk bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan, mengembangkan sejarah-sejarah budaya karuhun urang sadayana. Kita untuk giat untuk menjaga dan menyebarkan dan melestarikan jati diri kita semua. Itu yang disebutkan Sunda. Sunda itu adalah yaitu disebutkan susunan dasar agama. Kabuyutan ini dikenal sebagai tempat para cendekiawan Pajajaran mengembangkan aneka ilmu pengetahuan dan menurunkannya kepada generasi berikutnya. Kini, Kabuyutan Ciburu telah berubah menjadi cagar budaya, tempat menyimpan berbagai naskah kuno pada masa kerajaan Pajajaran. Sebagai benda warisan budaya, naskah dan beberapa benda pusaka lainnya dirawat dan dilestarikan oleh juru kunci dan beberapa pihak terkait lainnya. Upaya pelestarian atau perawatan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak, baik dari kalangan mahasiswa ataupun pemerintah. Sebagai orang Sunda, patutnya kita menjaga peninggalan yang tinggal satu-satunya ini. Jika suatu hari rusak dan hancur jugalah sejarah penting peradaban Sunda. Oleh karena itu, mari sama-sama merawat, menjaga dan melestarikan peninggalan Sunda ini. Jadi, akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.